Oh, jauh-jauh semua ya. Tapi pada semangat belajar semua ini ya. Oke, bentar. Kakak share screen dulu, oke? Bentar ya. Udah mulai belum sih? Bentar ya. Ini memang agak-agak gimana gitu. Bentar ya. Masih kakak cari punya.
Udah, kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Nah, Udah, kalian Kak. boleh, Ya, Kak. kalian udah boleh on mute sekarang. Bisa di unmute aja ya. Biar kakak jelasin. Nah, kita masuk pada pembahasan definisi Islam. Karena kita masih pertemuan pertama, di sini kakak nggak bakal banyak-banyak, cuma yang mau kakak ingatkan ke kalian, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kakak bakal kasih penjelasan, setelah itu kita bakal latihan soal spanpetekin. Nah, jadi karena ini masih definisi Islam dan masih dasar, jadi kakak nggak akan buat soal nih. Kita masuk ke pembahasan definisi Islam. Apa sih Islam itu? Kira-kira dari adik-adik ada yang tahu nggak? Atau ada yang ngasih pendapat nggak? Kira-kira Islam itu apa menurut kalian? Coba yang mau jawab silakan di Al-Islam Ada yang bisa jawab? Saya, Kak. Atas nama siapa, Dek? Akil Akil dari dari mana Makassar, asalnya? Pinrang. Oke, Akil dari Makassar. Oke, kalau gitu silakan dijawab. Kira-kira menurut Akil, Islam itu apa? Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Oke, bagus jawabannya kakak terima ya. Jadi, Islam itu adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk dunia. Jadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000, jadi ada Guinness Book of World Records tahun 2011 memperkirakan sekitar 12,5 juta orang dari berbagai negara, dari berbagai agama, pindah ke agama Islam. Jadi perlu kita ketahui ya, Dek, kalau misalkan agama di dunia ini bukan hanya dari Islam, bukan hanya dari Kristen, bukan hanya Buddha, Hindu, Konghucu, atau agama lain-lain. Namun agama di dunia itu ada banyak sekali. Kenapa mereka bisa sampai pindah? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih kira-kira mereka lebih memilih pindah ke agama Islam? Yang tahu boleh angkat tangan, sebut nama dan juga asal mana. Iya, kenapa? Ya, benar. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa agama lain lebih memilih agama Islam? Ada Hasan Nuraidah. Tahu nggak jawabannya, Dek? Jawab. Oke. Jadi, kenapa mereka lebih memilih Islam? Karena Islam itu dianggap sebagai agama yang membawa kedamaian. Tapi definisi Islam itu apa sih? Secara etimologi, Islam itu berasal dari bahasa Arab, dari kata salama yang mengandung arti selamat, sentosa, dan juga damai. Dari kata salama, kemudian diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Jadi dapat kita simpulkan secara istilah, Islam itu adalah agama yang berasal dari Allah. Jadi hal ini
dapat kita pahami dari surah Al-Imran ayat 19 yang artinya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi agama yang diakui itu cuma agama Islam. Jadi dari mana sih sumber agama Islam? Dari mana sih pedoman Islam? Nah, jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam, yang mana keduanya merupakan wahyu dari Allah, sehingga di antara keduanya sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Seperti sabda Rasulullah sebagai berikut. Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian. Jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasul. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Al-Quran. Jadi umat Islam itu udah sepakat kalau Al-Quran adalah wahyu ilahi yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Ketika Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab, sebagian dari mereka mempercayainya, sementara yang lain ada yang tidak percaya bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Ada yang tahu nggak kapan Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan, Kak. Ramadan, Kak. Siapa tuh yang jawab, Dek? Oke, benar, 17 Ramadan. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, dan juga 22 hari. Fakta ini tentu mengandung hikmah. Yang pertama itu meneguhkan hati Nabi dalam menghadapi kaum musyrik. Yang kedua, menguatkan hati Nabi yang lembut. Sementara ayat-ayat Al-Quran tergolong berat, maka tidak pantas jika diturunkan sekaligus. Nah, yang pertama diturunkan surah kepada Nabi itu apa sih? Siapa yang tahu? Al-Alaq. Bunyinya. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, pintar-pintar semua ya. Amin. Amin. Amin ya. Yang ketiga, agar penetapan hukum-hukum syariat juga berlangsung secara berlangsung-langsung. Kemudian yang keempat, memudahkan bagi Nabi dan para sahabat untuk menghafal ayat-ayat. Jadi Al-Quran ini kan secara berangsur-angsur agar memudahkan para Nabi dan para sahabat untuk menghafalnya. Masya Allah banget ya, orang zaman dulu tuh bisa menghafal Al-Quran loh, sampai 30 juz. Masya Allah banget. Yang kelima, agar turunnya ayat sesuai dengan konteks sosialnya. Dan juga yang terakhir, bimbingan pada sumber Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian, yang kedua, hadis. Di kalangan ulama, Al-Quran itu disebut sebagai wahyu matlu. Apa sih? Nah, yaitu wahyu yang dibacakan oleh Allah dengan lafaz dan maknanya dengan menggunakan bahasa Arab kepada Rasulnya. Dan hadis disebut wahyu ghairu matlu atau wahyu yang tidak langsung dibacakan Allah ke Rasulnya. Karena nggak semua dari Al-Quran, nggak semua hukum-hukum yang ada itu tertera di Al-Quran. Jadi perlu adanya hadis. Hadis adalah perincian ketentuan agar Al-Quran itu dapat dioperasionalkan, lebih-lebih pada ketentuan hukum yang bersifat mali dan perinciannya tidak tercantum dalam Al-Quran, baik yang menyangkut masalah muamalah. Misalnya nih, ada perintah tentang perempuan yang dilarang haid. Nah, itu juga ada tutup di tentang pelaksanaan sholat. Karena sholat itu kan diperintahkan secara global, tapi tata caranya itu kan tertera di hadis. Oleh karena itu, tata cara dan upacara sholat sendiri terperinci hanya dapat diketahui melalui hadis.
Nah, dalam hal ini, hadis merupakan tambahan hukum Islam yang belum ada di Al-Quran. Umpamanya, kayak Imam Bukhari tuh meriwayatkan haramnya puasa bagi orang yang haid. Keterangan ini hanya ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Hukum yang ditentukan oleh hadis secara mandiri sangat banyak. Ada Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Karena hadis ini kan dari Rasul. Oke. Mungkin sekian materi yang bisa kakak sampaikan untuk hari ini. Jazakallahu khairan kepada adik-adik yang sudah semangat untuk belajar. Untuk kedepannya kakak bakal buat soal dan juga pembahasan. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi sekarang kita ini ya Kak, nggak soal-soal dulu. Gimana deh? Nggak bahas soal-soal tryout dulu ya. Iya, Dek. Jadi biasanya kalau kakak ngajar itu yang kakak kasih baru soal dan juga pembahasan. Jadi 30 menit kita materi, 30 menit kita soal dan juga pembahasan. Jadi sekalian persiapan kalian juga untuk span petekin. Kalian kan pengen coba span petekin kan? UMPTKI Info. Oh iya, UMPTKIN. Iya, itu maksud kakak. Jadi kalian memang pengen coba itu kan? Iya, Kak. Jadi tujuan kakak untuk selanjutnya itu kasih soal dan pembahasan biar kalian itu terlatih. Biasanya kakak kalau buat soal itu 10 soal, atau kalau misalkan memang soalnya itu panjang-panjang, biasanya kakak cuma buat 5. Tapi di dalam satu soal itu nanti sekalian ada pembahasan, kita bahas bareng-bareng, atau kakak buat kalian PR. Nggak apa-apa kan? Iya, Kak. Ya nggak apa-apa Kak. Nanti kalau kakak buat IPR, Buatin aja Kak soal-soalnya. Yang iya. Untuk selanjutnya kakak bakal buat soal. Kalau misalkan ada PR pun, nanti kalian kirim jawabannya itu PC kakak ya. Udah punya WA kakak belum? Belum, Kak. Tulis Kak, tulis dulu. Belum, Kak. Mau dong. Iya ya. Nanti tunggu ya. Nanti WA kakak bisa minta sama Kak Aulia Salman. Kenal kan sama kakak itu? Enggak. Iya, Kak. Enggak, Kak. Ah, masa nggak Siap. kenal? Share aja, Kak, di grup, Kak, nanti, Kak, nomornya, Kak. Boleh, Kak. Oke, iya nanti di-share di grup ya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Udah, Cukup. cukup. Iyalah, orang ini masih pengantar. Gampang kan? Insya Allah Kak. Kalau misalkan besok-besok kakak buat soal tentang definisi Islam, gampang nggak? Kayak materi ini ya, Kak. PPT-nya Hanya nanti dikirim. Iya, PPT-nya nanti kakak kirim. Iya, makasih, Kak. Kak. Sama-sama. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau kenalan atau gimana gitu? Atau mau kakak share aja langsung WA kakak di chat ini? Kolom chat. Iya, langsung aja, Ya, nggak Kak. apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. langsung Ya. aja Kak. Ada yang nanya itu apa itu? Udah ya itu WA kakak sebagai tutor Quran hadis kalian. Oke adik-adik, mungkin sekian untuk hari ini. Cuma 30 menit ya. Tidak sampai pun. Tidak ada, Kak. Iya. Iya, tapi ya karena kan ini masih awal.
awal. Nanti kedepannya kakak bakal kasih materi yang lebih banyak untuk kalian. Siap, Kak. Pak, makasih. Kasih kak. Kalian masih ada PR atau gimana nih? Besok kan libur kan ya? Oh, masuk. Betulan Udah, masuk. udah lulus, Kak. Udah graduate. Lulus Iya. Kak. Wah, oke. Tinggal nunggu Tinggal kerjaan. nunggu praktek kak. Udah nunggu ujian, Kak. Tes. Oke. Makanya belajar yang banyak. Semoga lulus Jadi mau PTKI. istirahat aja ini. Ya, amin. Jadi mau istirahat ini. Mau Iya, ditambah materinya juga nggak apa-apa, Kak. 2 jam nggak apa-apa ya kak. Jangan lah, nanti kakak ganggu istirahat Wah, kalian. kaget 2 jam kan. Kalau mau cerita-cerita Oke, adik-adik. Sampai tengah malam juga nggak Untuk apa-apa. hari ini sekian saja ya. Oh, tunggu. Absensinya mana? Ada Nggak ada. Biasanya kata absen nggak di mana? kak? Biasanya Enggak. absennya di mana, Dek? Nggak di absen. Nggak ada absen, Kak. Masa nggak dia absen? Nggak pernah. Serius nggak Nggak pernah? ada absennya. Emang Nggak nggak pernah, ada. Absennya Kak. kak nggak ada absennya. Iya, Kak. Soalnya siapa yang mau ikut Zoom, ikut aja, Kak. Gitu. Oh, gitu. Yaudah kakak foto aja lah kalian ya. Siap, Kak. Bentar. Wah, Nih, betul, Kak. mana nih semua Pak? On Udah, lah Kak. semuanya. Udah, Kak. Tunggu ya. Kenapa tuh ketawa-tawa? Lucu Kak Adik. Tunggu. Ini siapa ini? Tapi kak, ayo kak, bareng-bareng kak, dokumentasi kak. Iya, tunggu ya. Oh, agak-agak ini laptop kakak memang sangat agak-agak. Oh, beasiswa ada nggak kak? Oke. Ada yang pakai laptop nggak? Kalian ada yang pakai laptop nggak? Info beasiswa Nggak ada kak. kayaknya. Info beasiswa. Oke, on lah semua. Biar kakak foto. Biar di SS. Biar ada bukti. Kenapa Oke, anjir? siap-siap ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi, belum semua nih. Yang Gelap, lain mana? Kak. Masih ada ini. Masih ada nih yang belum on ini. Isti, Maulida, kemana nih orangnya? Hadir kak, hadir. Nah, on cam lah, biar kita foto tapi. Satu, 2, 3. Taring. Lagi. 1, gaya terbaik. 1, 2, 3.
Oke, udah. Terima kasih adik-adik yang udah berhadir hari ini. Ya Kak, sama-sama Kak. Tapi serius ini kakak nanya, kalian sebelumnya memang nggak ada absen ya? Nggak pernah. Gak ada absen, Kak. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya bakal kakak buatin G-form ya biar kalian bisa absen. Iya Kak. Oke Kak. Oke, udah boleh keluar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk hari ini ya. Ya makasih Kak. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.